Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya akan menginformasikan sesuatu hal yang sangat penting mengenai keamanan kompor gas yang dipergunakan. Ya, kebetulan tadi saya ditelepon oleh konsumen saya, warung Padang, yes, nasi Padang yang ada di daerah Lubboyo, Kabupaten Pati. Ya, ini lagi masak ya, ayamnya goreng juga sudah siap. Kompor yang 1 high pressure ini hampir saja menimbulkan kebakaran gas yang sangat besar. Ya, jadi yang tadi masak bilang katanya apinya nyembur dari sini. Ya. Nah, karena selang yang dipergunakan ini sudah cukup lama, ya, menggunakan regulator tekanan high pressure, kompor ini juga high pressure, tekanan tinggi, sehingga tekanan gas yang tertumpu di dalam selang ini tidak kuat. Nah, yang perlu diperhatikan untuk keamanan antisipasinya adalah yang sangat dekat dengan api semacam ini. Ya, jadi kejadiannya begitu dinyalakan, apinya nyembur dari sini. Ya, sangat besar dan ini sangat fatal, beresiko kalau posisi kita di sebelah depan kompor. Ya, kalau kita di depan kompor semacam ini, apinya bisa lari ke kita. Ya. Nah, untuk instalasi kompor gas yang vital dan penting ini perlu diadakan perawatan. Oke. Jadi terkadang memang kita lupa, begitu sudah dipakai lama tidak pernah dicek ya Bu ya. Klemnya sini ya, bagian klem sini ya, ini nggak pernah dicek, lupa kita karena kompor ini sudah lama. Apalagi terkadang selang yang kita pergunakan sendiri sudah mengalami yang namanya kaku ya, atau mengeras. Ya, ini ciri-cirinya ya, selangnya sudah mengeras sehingga bagian belakang sini yang terkena minyak atau terkena panas itu bisa lagi terlepas. Oke. Tadi selangnya nggak lepas Bu? Lepas. Langsung Langsung lepas, apinya langsung nyamber. Ya, karena apa? Begitu ini sudah kaku, terkadang klemnya yang ada di sini tidak ngunci. Ya, tidak ngunci. Nah, begitu nyalakan, tekanannya besar, regulator terlalu besar, tekanannya di setel mentok, sini apinya bisa nyamber. Ya, jadi faktor utamanya dari belakang kompor sini selangnya sudah kaku dan tidak bisa ngunci. Ini sekali digerakannya gini udah, ya, ini sudah tidak ngunci. Apalagi kalau tekanan besar, gerak sedikit gini sudah keluar gasnya. Sini pasti keluar gas. Nah, ini saya lihat, Anda bisa lihat. Sangat kaku sekali selangnya, ya, sudah kayak kayu besi ya. Nah, ini harus segera diganti selangnya, tidak bisa kalau nggak diganti, dipaksa dipergunakan juga bahaya. Nah, kita akan lihat selangnya. Nah, ini sangat kaku, atos ya. Nah, ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan untuk keamanan penggunaan kompor gas yang kita pakai setiap hari. Itu diantaranya hal-hal semacam ini. Kita jangan terela mempergunakan gas tanpa kita mempedulikan dari segi keamanannya. Ya, beruntung tadi Masnya langsung melepas regulatornya sehingga apinya nggak sampai menjalar ke kompor-kompor yang lain. Ya, jadi ini penting sekali. Kalau sudah kaku, ciri-ciri selang yang harus diganti adalah selang kompor gas yang sudah mengalami kaku semacam ini. Ini harus diganti dan tidak bisa dipaksa dipergunakan. Kemudian yang kedua, selang yang sudah mengalami pecah-pecah, retak-retak, itu harus diganti. Ya. Jadi jangan nunggu kita ada kebakaran atau ada bahaya kebocoran baru kita ganti, tapi kita antisipasi. Seyogyanya berapa tahun kita ganti selang itu tergantung daripada kualitas selang yang kita pergunakan. Tergantung daripada perawatan yang kita lakukan untuk selang kompor gas kita. Ya. Jadi ini kejadian ini sebagai referensi atau pengalaman buat kita semua ya, berbagi bahwa kompor gas itu sangat membantu kita untuk masak setiap hari, tapi juga bisa beresiko fatal buat kita apabila kita tidak hati-hati dan kurang melakukan perawatan. Ya, yang tidak kalah penting sekali untuk regulator dengan tekanan tinggi semacam ini, kalau tidak dipergunakan kompornya seharusnya kita tutup regulator ini mentok. Ya. Jadi tidak dihidupkan, kita tutup mentok ke tanda panah yang main ya. Kemudian kalau kita mau menghidupkan kompor gasnya ini,
kita memutarnya dengan terlalu besar. Jangan terlalu besar memutarnya. Ya, kita putar, kalau udah keluar gas baru kita nyalakan kompor. Kalau kompor sudah nyala, tekanan itu baru bisa diputar lebih besar lagi. Ini cara kita lebih aman menggunakan regulator high pressure. Ya, jadi kalau malam pas tidak dipergunakan, diputar mentok, ya, dimatikan gasnya, bila perlu dilepas. Kemudian kalau kita menghidupkan kompor, putar tidak perlu terlalu besar gasnya. Ya, tidak perlu terlalu besar. Ya, jadi sehingga nanti kompornya stabil. Pada saat sudah ditumpangin panci, kalau kita pengen membesarkan, baru kita besarkan tekanan regulator tersebut. Ini untuk menggunakan regulator yang high pressure. Ya, kalau regulator biasa yang low pressure semacam ini aman, kita tidak perlu memutar-mutar ya kalau semacam ini. Tapi kalau menggunakan yang high pressure, kita perhatikan untuk pemutaran daripada regulatornya. Ya. Jadi ini nanti kompor ini akan saya ganti selangnya, sudah saya siapkan selang yang standar menggunakan pelindung anti tikus. Kemudian lapisan karetnya lebih kencang ya, sehingga tidak mudah kaku semacam ini. Ya, jangan sampai selang Anda mengalami kaku semacam ini. Ya, selangnya kaku semacam ini. Ya, ingat, bala selang yang kaku semacam ini bisa terlepas sendiri bagian di belakang kompor Anda. Ya, selalu dicek ya. Nah, mungkin itu aja informasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Apabila ini penting untuk Anda share ke sosial media Anda, silahkan Anda share. Sebab informasi ini sangat bermanfaat untuk penggunaan kompor gas yang kita pergunakan sehari-hari. Ya, tips sederhana, tips yang sangat simpel, mudah kita praktekkan, tapi fungsinya sangat penting untuk keamanan penggunaan kompor gas kita. Itu aja, terima kasih, selamat siang.